ya. Oke, jadi 2 hari yang lalu itu kita sudah bahas mengenai subject dan verbs. Jadi harus ada kesesuaian antara subject dan verbs. Dan di dalam structure dan written expressions, untuk soal-soal structure, itu nanti soalnya adalah dalam bentuk multiple choice, dan biasanya dia dalam sebuah kalimat yang nanti akan dihapuskan atau dikosongkan satu bagiannya. Dan nanti harus dicari tahu, itu yang hilang apa? Apakah subjek ataukah predicate. Kalau misalnya yang hilang itu subjek, artinya nanti kita masukkan subjeknya. Tapi kalau misalnya yang hilang itu predikat, artinya kemarin ada 2 macam yang bisa jadi predikat ya. Apakah itu to be atau nanti kata kerja. Dan untuk kata kerja itu nanti dia tergantung dengan tensisnya. Oke, sebelum kita mulai, kita bahas dulu yang kemarin, yang TOEFL exercise, yang skill 1-2, itu Miss minta kalian kerjakan di rumah ya. Oke. Yes, Miss. Coba number 1, siapa yang bisa jawab number 1? Nomor 1, Nadia. Mana Nadia? Nadia, hidupin mic-nya Nadia. Mana tadi? Coba, nomor 1 apa? Nadia bisa nggak hidup mic-nya? Enggak ya? Oke, nomor 1 itu apa jawabannya? Mark Twain, bla bla bla, the years after the Civil Wars, the Gilded Age. Apa jawabannya untuk nomor 1? A, B, C, or D? B, Miss. B, Mark Twain B. calling. B, calling. Coba kemarin ada nggak yang tenses yang langsung diikuti oleh verb ing? Ada nggak I going? Nggak ada kemarin ya? Nggak ada. Oh, Kalau mau pakai ing, di- depannya harus ada to be kemarin. Ya. To be, ya. Nomor 1 itu jawabannya yang A. Jadi boleh ya, langsung predikatnya itu adalah kata kerja kedua. Oke, number 2. Kalau nomor 2? Apa jawabannya? Early, bla bla bla, those in state of hope in their feet. Early, apa tuh? Ada subjeknya belum di kalimat itu? Belum. Belum, artinya kita kasih subjek. Predikatnya sudah ada di kalimat ini? Predikat. Ada nggak kata kerja? Nggak ada ya. Terus itu jari kaki, bukan kata kerja. Jadi nomor 2 ini yang hilang adalah subjek dan predicate. Jadi kalau yang polanya subjek dan predicate yang mana? A, B, C, or D? C. Yes, number 2, C. Okay, good. Next, we continue to number 3. Kita lihat yang nomor 3. Blah, 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 grow close to the ground in the short Arctic summer. Coba, ini yang hilang di kalimat nomor 3 ini apanya? Subjeknya sudah ada belum? Belum, Miss. Subjek. Subjek Artinya yang kita hilang. cari subjek, yes. Predikatnya sudah ada ya, grow. So number 3, the answer is? Yang mana? B. Jawabannya nomor 3. Yes, B. Ya, jadi tundra plants, jadi tanaman-tanaman tundra. Oke, number 4. Number 4 ini yang hilang apa? Subjeknya udah ada? Subjek. Belum ya. Subjek itu dia pasti muncul sebelum predikat. Nah, predikatnya udah ada nggak? Kata kerjanya ada nggak nih? Nggak ada juga. Yes. Belum. Jadi kita cari yang jawabannya itu dia subject plus predicate. Yang mana? Subject plus predicate? D. Yes, D. The United States itu subjeknya. For case itu adalah predicate-nya. So number 4, the answer is D. Delta ya. D. Okay, next. Number 5. Nomor 5. Between 1725 and 1750, New England witnessed an increase in the specialization of blah blah blah. Nah, kalimat ini subjeknya udah ada? Sudah, New England ya. Predikatnya juga udah ada itu witness. Yang dikosongkan itu adalah setelah kata of. Of itu apa kemarin? Preposisi. Preposition. Artinya preposition ini di belakangnya dia butuh objek.
Nah, yang jadi objek itu kemarin noun ya. Mana nih jawabannya yang tepat? A. Yes, occupations ya. No, bukan D. Bukan occupies ya. Occupies itu kata kerja. Menempati. Kalau occupation Miss itu A. noun-nya ya. Jadi nomor 5 itu A. Yang A ya, occupations. Next, number 6. The large carotid artery bla 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 to the main parts of the brain. Subjeknya sudah ada nggak? Sudah. Ya, Belum. subjek ada. Subjeknya itu the large carotid artery. Dia non-pres loh. Jadi arteri karotid besar. Nah, predikatnya sudah ada belum? Brain, enggak, Miss? Brain tuh Belum. otak kata benda loh. Belum predikat. Ini predikatnya belum ada. Jadi nomor 6 ini kita cari adalah predikat. Nah, kemarin predikat yang mana tuh? Predikat yang bisa jadi predikat kata kerja ya. Boleh kata kerjanya, kata kerja pertama, kata kerja kedua, atau kata kerja ada to be diikuti verb ing gitu. Mana nih yang cocok kata kerjanya? A, B, C, or D? Yang B, Miss? C. Yang mana? Yang C. Yang C? Yang B. C. Yang mana? Yes, nomor 6 itu jawabannya yang C. Ya, C. Jadi ini artinya arteri karotid besar, carries membawa ya, membawa apa namanya? Darah ke bagian otak gitu. Blood, darah ya. Kalau misalnya nanti dipilih yang D, artinya jadi aneh. Jadi darah arteri karotid besar tiba-tiba membawa ke mana gitu kan ya, ke bagian utama dari otak, tapi apa yang dibawakan nggak disebutkan. Jadi blood itu objeknya ya. Next, number 7, nomor 7. Apa jawabannya nomor 7? Bla bla bla, radio is the first practical system of wireless telegraphy. Mana? D. Yes, D. Karena di sini yang hilang D. adalah subjek dan predikat ya. Jadi subjeknya Marconi, predikatnya adalah developed. Okay, good. Next, number 8. Nomor 8. 1975, the first successful space probe. Oh, subjeknya ini nih. The first successful space probe. Nah, itu subjeknya ya. Kemudian ada tuh itu apa kata depan kemarin kata Miss. Kalau kata depan artinya nanti di belakangnya ada objeknya ya. Jadi di belakangnya nanti pasti dia butuh objek. Oh, terus di sini kalimat di sini udah ada predikatnya belum? Nomor 8 ini. Ada kata kerjanya? Beginning? Belum. Beginning, tapi tidak ada to be-nya. Tapi tidak ada to be, that's it ya. Jadi di sini ada verb ing, cuma verb ing ini harusnya di depannya ada to be. Jadi jawabannya yang mana nih? A, B, C, or D? Yang to dia butuh objek. Oh ya udah, objeknya si Venus ya. Terus beginning dia butuh to be di depannya. Jadi nomor 8 jawabannya C. C. Iya. Jadi the first successful space probe to Venus was beginning to send information bla bla bla. Next, nomor 9. The two biggest resort bla 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 Arkansas are Hot Spring and Eureka Springs. Ini subjeknya udah ada belum? The two. Oke. Subjeknya ini mungkin yang sudah. resort ini, Miss, gitu ya. Ya udah, tapi ada bagian yang dikosongkan di sini ya. Predikatnya sudah ada belum? Cari dulu predikat. Di kalimat ini udah ada? Predikat. Yang bisa jadi predikat artinya to be atau kata kerja kan? Ada nggak to be atau kata kerja nih? Nomor 9. R itu? Yes, R itu be ya. Jadi kalimatnya ini adalah kalimat yang nominal yang nggak punya kata kerja. Jadi R ini ada to be-nya. Sorry, udah ada predikat. Oh, kalau sudah ada predikat, sudah pasti C dan D salah. Nggak mungkin predikatnya ada
double. Jadi yang C udah pasti salah, yang D juga udah pasti salah. Pilihan kita sekarang tinggal A atau B. Nah, sekarang pertanyaan Miss, B. are itu untuk subjek yang jamak atau tunggal? Yang jamak. Jamak. Nah, jadi pilihannya yang mana? A Oh, atau yang B? jamak. Yang A. B. B. Yang Ya. B. Oh iya, Jawaban yang nomor 9 itu B, karena towns. Oke, Iya. jadi kota-kota gitu ya, makanya kota-kota di sana, jadi di sana pakai are. Oh. Oke, kalau dia langsung resort saja, nanti nggak boleh pakai are, harusnya pakai is gitu. Jadi nomor 9 jawabannya B. Oke, next. The last one, nomor 10. Apa nih yang hilang nomor 10? Predikat. Yes, Predikat. predikatnya. Karena subjeknya udah ada nggak? Sudah. Ada. Ya, Sinasals, Linden, B. Johnson, Space Center. Sepanjang itu tuh subjeknya ya. Jadi center pusat ya. Pusat space luar angkasa yang namanya Linden B. Johnson, punyanya si NASA, itu subjeknya. Predikatnya sudah ada belum? Belum. Belum. Ya udah, kita cari aja yang predikat A, B, C, or D. Yang Oh, subjeknya udah ada. D. C. C. Ya, jawabannya C. yang C. Kenapa sih? Karena predikatnya belum ada. Kalau kita pilih yang D, tetap aja nanti Ya. predikatnya nggak ada ya. Kalau kita pilih yang A atau yang B, itu dia ada it. Yang D juga ada it, nanti double subjeknya. Nggak boleh subjeknya double. Kecuali kalau dihubungkan dengan kata N atau dan gitu. Oke. Nice. Ada yang betul semua? 1 sampai 10? Oke, ya hari ini kita lanjutkan ke yang meeting 7 ya. Di buku modulnya itu halaman 25 ya. Di halaman 25, silakan dilihat modulnya halaman 25. Kita lanjutkan dulu. Ini share screen. Oke, lanjutkan ya. Ini dikecilin gini aja biar nggak ketutup. Oke, hari ini kita lanjutkan materi berikutnya. Itu di modul ada di halaman 25 ya. Kita membahas tentang present participles dan past participles. Jadi kita akan membahas yang namanya participles. Udah pernah dengar belum participles? Belum ya? Oke. Nah, sebelum kita bahas participles ini, ya, kita bahas ini dulu deh, part of speech. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada namanya, istilahnya itu part of speech. Part of speech ini kata lainnya itu adalah kelas kata. Jadi dalam bahasa Inggris itu kelas-kelas kata itu dibagi, ada beberapa, ada 7 sebenarnya. Tapi yang paling utama itu kelas katanya itu nanti ada 4 ya. Kelas kata yang pertama itu adalah noun. Noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Kemarin juga sudah kita bahas, kata benda itu tidak cuma terbatas pada benda mati saja, tapi juga termasuk di dalamnya benda hidup juga, jadi manusia, hewan, kemudian tanaman, itu masuk juga ke dalam noun, kata benda. Terus benda-benda yang bisa kita lihat di sekitar kita itu juga kata benda. Kemudian juga ada kata benda yang abstrak, seperti contohnya happiness, ya, kebahagiaan, itu abstrak gitu loh, atau brotherhood, kekeluargaan gitu, itu juga nanti dia adalah noun yang masuk ke dalam kategori abstrak. Kemarin sudah kita bahas juga, noun itu dalam sebuah kalimat dia nanti bisa menjadi sebuah subjek atau nanti bisa menempati posisi dari sebuah objek. Yang pertama ya, noun. Next, yang kedua itu adalah verb. Verb itu adalah kata kerja. Jadi kata kerja itu dalam sebuah kalimat ya, itu dia fungsinya nanti sebagai predicate. Jadi kata kerja itu yang gimana sih? Kata kerja itu ya yang mengerjakan sesuatu. Duduk, tidur, pergi ya, itu dia masuk ke dalam kategori kata kerja. Next, kita lanjutkan lagi.
Ada yang namanya adjective. Adjective itu apa? Adjective itu adalah kata sifat. Jadi adjective itu adalah kata sifat. Fungsi dari kata sifat ini apa? Fungsi dari kata sifat ini adalah menjelaskan noun atau menjelaskan kata benda. Jadi misalnya seperti ini. Bisa mau menjelaskan, misalnya benda ya. Benda. Misalnya kita mau mendeskripsikan atau menjelaskan benda, misalnya bendanya besar gitu ya. Jadi semua size itu dia masuk ke dalam adjective. Misalnya ada sebuah benda, oh bendanya besar, atau misalnya bendanya kecil, atau misalnya nanti dia bentuknya bulat misalnya. Jadi semua shape atau bentuk ya, bulat, segitiga, segala macam, itu dia adalah adjective. Oke. Terus misalnya warna. Oh, bendanya misalnya ada meja nih. Oh, mejanya bentuknya segi empat. Kemudian ukurannya besar. Kemudian warnanya hitam ya. Jadi color itu kan semua warna itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan sebuah noun. Jadi semua warna itu juga masuk ke dalam adjective ya. Kemudian dia terbuat dari apa itu juga termasuk ke dalam adjective. Contohnya wooden gitu ya. Terbuat dari kayu misalnya. Next, ada juga yang untuk menjelaskan orang. Nah, untuk menjelaskan orang itu biasanya dia ada kualitas-kualitas tertentu ya, misalnya kayak oh orangnya gimana, orangnya pendek misalnya, terus dia cantik. Nah itu semua termasuk ke dalam adjective. Jadi semua kata yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan orang dan benda itu termasuk ke dalam adjective. Jadi benda ini masuk semuanya ya. Masuk juga seperti tempat itu juga termasuk benda loh. Misalnya danau ya, ada danau yang besar gitu. Terus danaunya dalam segala macam. Jadi semua kata-kata yang bisa menjelaskan benda dan orang itu termasuk ke dalam adjective. Kalau orang itu contohnya tadi ya beautiful. Kemudian sorry. Beautiful. Ya, kemudian misalnya dia baik kayak gitu kan. Misalnya dia tinggi atau pendek. Ya, itu dia masuk ke dalam adjective. Kemudian kategori yang apa namanya? Ini enggak nyambung. Oke. Nggak mau ya. Udah. Kita bikin aja. Udah. Jadi yang keempat itu adalah kata keterangan. Kata keterangan ini ya seperti keterangan waktu, keterangan tempat ya. Keterangan tempat kayak here, di sini, there, itu adverb ya. Kemudian ada keterangan waktu seperti yesterday dan lain-lain. Pokoknya selagi dia memberi keterangan itu kita sebut dia sebagai adverb. Ya. Jadi ada berapa? Ada 4, ada noun, verb, adjective, kemudian adverb. Kalau keterangan itu banyak, keterangan tempat, keterangan waktu, atau ada yang namanya adverb of manners, ya dia menunjukkan keterangan melakukan sesuatu, misalnya slowly. Nah, biasanya yang adverb itu dia yang ada li ini loh. Ada li di belakang ini. Nah, itu dia termasuk ke dalam adverb. Jadi adverb itu, kalau adjective itu menjelaskan noun, kalau adverb itu ya kata keterangan. Dan biasanya itu dia untuk menjelaskan kata selain noun. Jadi bisa menjelaskan verb, kemudian adjective, atau bisa juga dia menjelaskan adverb itu sendiri. Ya, selain ini masih ada lagi nggak part of speech? Masih. Seperti kemarin ada preposisi, itu juga termasuk dari kelas kata. Jadi preposisi itu seperti in, there, kayak gitu kan kemarin ya. Sorry, in, into, near, dan segala macam di depan, di belakang, di sebelah, gitu ya.
Nah, kenapa kita bahas ini sedikit? Karena participles, kita akan bahas mengenai participles. Participles itu originalnya dia adalah verb. Ini tadi verb. Participle itu dia adalah verb. Kita lihat di sini fungsi dari verb itu ya, fungsi dari verb itu biasanya dia menjadi predicate. Tapi kalau participles itu ternyata adalah verb, tapi dia fungsinya sebagai adjective. Lihat tadi fungsi adjective adalah menjelaskan noun. Jadi bisa kita simpulkan participle itu adalah verb ya, kata kerja, tapi dia berfungsi sebagai adjective yang fungsinya adalah menjelaskan kata benda ya. Oke. Ya, jadi fungsi dari adjective itu apa tadi? Menerangkan noun atau kata benda. Dan untuk participles ini nanti dia ada dua macam. Ada present participles yang artinya aktif dan kemudian ada past participles ya yang artinya nanti adalah pasif. Sekarang kita lihat. Saya tanya dulu deh. Coba kalau mau bilang saya bosan dalam bahasa Inggris, you bilang apa? Saya bosan dalam bahasa Inggris. I'm boring, Miss. I'm boring, kata Rika. Yang lain apa? Sama Rika. I'm boring bilangnya. Oke, coba kita lihat ya. Jadi bored itu dia adalah kata benda, kata kerja loh. Jadi ada kata bored. Bored itu adalah kita tulis di sini aja deh. Jadi ada kata bored. Wah, hujan ya. Apa kita dari rumah? Bored itu adalah hujan deras tuh kayaknya. Bored itu kata kerja artinya membuat bosan. Ya. Jadi bored itu adalah kata kerja yang artinya membuat bosan. Jadi yang namanya participles, ingat ya. Jadi participles itu adalah verb, tapi dia berfungsi sebagai adjective. Nah, sebagai adjective. Contoh dalam kalimat ini, misalnya mau bilang, saya cantik loh, gitu ya. Jadi, I am beautiful. Kalimat ini nggak ada kata kerjanya ya, karena kan pakai beautiful. Jadi, dia jadi I am beautiful. Nah, sekarang, bored itu bisa. Bored itu bisa kita jadikan sebagai adjective, menjadi seperti beautiful ini. Makanya jadi ada kata ya, ada kalimat I am boring. Tapi dia ada satu lagi, ada juga I am bored. Nah, jadi bored ini kan kata kerja tadi, tapi di sini dia berfungsi sama seperti adjective, sama ini fungsinya sebagai seperti beautiful. Yang membedakan apa? Yang membedakan yang pertama ini ya, dia kan verb ing gitu. Sedangkan yang kedua ini dia adalah verb 3 ya. Jadi kalau ada kata kerja plus ing ya, dia di fungsinya nanti di dalam sebuah kalimat itu fungsinya sama seperti adjective, dia namanya nanti participle. Ini namanya present participle. Present participle ini disebut juga sebagai active participles. Aja ini. Nggak mau juga ya. Nah, nih. Jadi present participles itu kita juga bisa sebut sebagai active participles. Jadi kalau verb ini kita sebut sebagai present participle dan artinya nanti aktif. Beda dengan yang kalau dia kata kerja ketiga ya, itu nanti namanya past participle. Ya. Dan artinya nanti itu adalah pasif. Jadi kalau mau bilang saya bosan, jangan bilang I'm boring. Kenapa? Karena kalau you bilang I'm boring, boring itu membuat bosan ya. Jadi kalau you bilang oh I'm boring gitu ya. Jadi jadi membuat bosan. Kalau aktif itu biasanya itu awalannya apa? Kalau yang aktif awalannya apa? Awalannya me kan? Jadi di sini artinya menjadi bukan saya bosan, tapi saya secara aktif membuat bosan.
Jadi kalau you bilang I'm boring, itu artinya saya membosankan. Gitu. Jadi jangan bilang I'm boring lagi ya. Kalau ada temannya bilang I'm boring, jawab aja yes you are, ya you are boring. Gitu. Ya, Miss, saya tidak membosankan. Ya, apa bedanya tadi dengan yang itu I'm bored ya? Kalau I'm bored itu artinya saya. Nah, saya sekarang dia dibikin bosan, dibosankan gitu ya, dibosankan. Jadi ada sebuah kegiatan yang membuat bosan, objeknya dia gitu loh. Yang mendapat perlakuan dibuat bosan tuh dia. Jadi kalau mau bilang saya bosan itu bilangnya I'm bored. Kan kalau saya dibosankan itu kan nggak lazim ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi saya bosan sama aja. You bosan itu karena ada sesuatu yang bikin you bosan kan? Ya. Iya. Maka ini dia pasif. That's it. Itu. Jadi kalau mau bilang saya bosan, jangan I'm boring, tapi I'm bored. Oke, okay. Do you understand? Paham sampai di sini? Yes. Oke, nah kita lanjutkan ya. Next, nih, coba kita lihat sekarang. Jadi untuk present participle itu dia verb ing ya. Jadi pola bentuknya itu verb ing. Tapi dia bukan kata kerja, nanti dia bukan predikat dalam sebuah kalimat ya. Kemudian kalau untuk past participle itu nanti dia kata kerja ketiga ya. Sementara present participle itu maknanya aktif, past participle itu nanti maknanya itu pasif. Jadi kalau yang present participle maknanya aktif, kalau yang past participle nanti maknanya pasif. Contohnya tadi I'm boring. Jadi saya membosankan artinya. Terus kalau bilang I'm bored itu artinya saya bosan. Ini pola pertama. Ya, ini pola pertama. Next kita lanjutkan. Ada juga pola kedua bisa seperti ini. Pola yang seperti ini paling banyak bisa kita temukan di dalam soal-soal TOEFL. Ya, ini contohnya. The company is offering the lowest prices will have the most customers. Coba lihat ini. Ini kan ada offering. Offering kan kata kerja, Miss. Subjeknya the companies, offering kata kerja. Kemudian ada pula will have. Will have kan juga kata kerja ya. Jadi bukan. Ini subjeknya the companies, ya predikatnya will have. Sementara offering ini dia memang kata kerja, tapi dia bukan predikat. Dia di sini berfungsi sebagai adjective atau memberi keterangan. Jadi kalimat ini kalau kita artikan menjadi the companies, perusahaan ya, offering yang menawarkan, karena offering kan artinya aktif ya, artinya dia yang menawarkan ya, the lowest price ya, harga terendah, baru ini predikatnya will have, akan memiliki the most customers ya, pelanggan terbanyak gitu. Ada juga kalau misalnya yang apa namanya past participle-nya nanti begini kalimatnya. Ya, the companies over the lowest prices have low quality product. Jadi ini subjeknya yang mana? The companies. Predikatnya yang mana? Yang ini ya, have. Ini, have, memiliki. Have ini predikatnya. Sedangkan over di sini dia bukan predikat, tapi dia adalah participle. Jadi dia keterangan. Dia cuma menjelaskan companies. Sama kayak gini, the companies. Perusahaan yang mana? Dijelaskan ya. Offering the lowest prices. Jadi perusahaan yang menawarkan harga terendah. Sama kayak gini. The companies, perusahaan yang mana? Over ya, yang ditawari atau ditawarkan. Jadi the companies ya over itu dia karena dia kata kerja ketiga jadi maknanya pasif ya. Ya ditawarkan. Jadi perusahaan yang ditawarkan atau ditawari ya the lowest prices, harga terendah, baru ini predikatnya. Have low quality product. Jadi memiliki produk berkualitas rendah. Jadi implikasinya bagaimana? Implikasinya nanti untuk di soal-soal TOEFL ya, nanti akan ada misalnya yang dikasih titik-titiknya. Yuk post analisa di kalimat di sana, di kalimat itu subjeknya udah ada dan predikatnya jelas-jelas udah ada. Sementara di pilihan jawaban nanti kata kerja semua. Ingat, kalau subjek sudah ada, predikat sudah ada, kata kerjanya itu sudah tidak mungkin lagi berfungsi sebagai kata kerja. Pasti nanti dia berfungsi sebagai participles. Jadi you tinggal pilih aja nanti yang verb ing atau langsung kata kerja ketiga. Gitu. Nah, next ini ada pola yang ketiga. Ini pola yang ketiga. Jadi boleh juga dia ditaruh di depan nih. Gitu.
Boarding. Board itu kan kata kerja ya, board, menaiki gitu ya. Jadi boarding the bus, jadi menaiki bus ya, the passenger trip and fell. Jadi menaiki bus, penumpang itu terpleset dan jatuh. Jadi ini aktif. Passengers-nya secara aktif gitu melakukan sebuah kegiatan. Kegiatannya apa? Naik bus gitu. Bisa juga seperti ini. Offended by the clerk, ya, the customer left the store. Jadi ada offend itu artinya menyinggung, karena ini kata kerja ketiga, jadi artinya pasif. Jadi tersinggung atau disinggung, ya sama aja lah tersinggung, disinggung ya, maknanya tetap pasif. Jadi disinggung atau tersinggung oleh penjaga toko, ya, offended by the clerk, tersinggung oleh penjaga toko, the customer left the store. Jadi pelanggan itu meninggalkan toko, gitu. Ya, nih kita review lagi. Yang pertama bentuknya bisa seperti ini ya. Seperti ingat aja, I'm beautiful, I'm boring, misalnya I'm bored. Jadi boring, bored itu dia berfungsi sebagai adjective. Next, ini pola yang kedua. Pola yang kedua yang bisa bikin you bingung, nanti seolah-olah ada dua predikat. Padahal tetap aja kalau kalimat yang simple ya itu subjeknya satu, predikatnya satu. Ya, jadi subjeknya satu, predikatnya satu. Kecuali nih, kecuali misalnya kalimatnya seperti ini ya. Kecuali kalimatnya seperti ini. Oke. Misal ya, kayak gini. Yuke and Atika went to your house yesterday. Kayak gini. Terus misalnya lagi, Lastri ngapain di Lastri ya? Visit saya. Visits and visited and book several books 2 days ago misalnya. Ya. Jadi satu kalimat itu harus satu subjek dan satu predikat ya. Tapi ini kok subjeknya ada dua, Miss, gitu. Misal ini ya. Jadi ini kan subjeknya ada dua, ada Yuke dan Atika. Kok boleh? Boleh, karena di sini dia dihubungkan dengan kata and. Kalau dihubungkan dengan kata and nggak masalah. Ya. Jadi ini tetap ini dihitung. Hitungannya satu subjeknya. Jadi Yuke and Atika ini hitungannya tetap satu. Ini subjeknya. Kemudian predikatnya adalah kata when gitu. Nah, sama seperti ini, Lastri, ini subjeknya. Tapi ini kok kata kerjanya ada dua, Miss. Emang boleh? Katanya nggak boleh. Kita lihat sekarang. Nah, kata kerja yang dua ini ternyata dihubungkan oleh kata and. Jadi kalau dia dihubungkan dengan kata and, boleh. Dan hitungannya itu tetap saja satu predikat. Ya. Jadi ini tetap Lastri. Ini subjeknya satu. Ya. Kemudian visited and book, ini satu predikatnya. Do you understand? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Miss. Bisa ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Coba lihat exercise. Nah, nanti soal-soal TOEFL nanti yang mengenai apa participles nanti seperti ini soal-soalnya. Ya, jadi bisa kita lihat di sini. Simple sales were made from canvas bla 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 over a time. Subjeknya sudah ada belum kalimat ini? Ada ya? Nih, subjeknya ini simple sales. Simple sales ini subjeknya, predikatnya udah ada belum? Predikatnya ada? Were made. Yes, were made. Yes, ini ya. Jadi Were simple sales were made. Jadi subjeknya udah ada. Predikatnya juga sudah ada. Terus tiba-tiba dikasih titik-titik, ya bla 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 di sini disuruh isi. Pilihan jawabannya kata kerja semua. Jadi bisa kita simpulkan, ini kalimat sudah lengkap loh subjeknya, kan? Kemudian sudah lengkap juga loh predikatnya. Tiba-tiba ada pilihan suruh kasih kata kerja lagi. Ingat, nggak mungkin kata kerjanya nanti berfungsi sebagai predikat lagi.
pastilah nanti dia berfungsi bukan sebagai predikat, artinya dia udah nyeleweng tuh. Udah nggak lagi dia verb, tapi dia sudah berfungsi sebagai adjective. Pasti dia dalam bentuk participle. Jadi pilihan kita cuma 2. Kalau nggak verb in, ya langsung saja kata kerja ketiga. Jadi jawaban nomor 1 apa? B. Yes, B. Gampang kan? Oke. Nggak harus kita tahu artinya satu-satu apa. Simple sales itu entah apalah gitu ya. Stretch itu entah apalah. Tapi ini jelas ini kata kerja semua pilihannya. Jadi pilihannya itu nanti kalau nggak verb in, pasti dia kata kerja ketiga. Oke, next number 2. Coba nomor 2. The bread, blah blah blah, baked this morning, smelled delicious. Gimana? The bread, oh, pasti bread ini noun loh, karena depannya ada the ya. Pokoknya kalau ada the, non phrase kemarin kan penanda dia non phrase ya. Ini noun, subjeknya udah ada artinya. Predikatnya ada nggak? Bake. Ya, bake itu Ada, predikat Pak. Tommy, Bake. kerja kedua. Ada satu lagi, smell, kata kerja kedua juga gitu. Oh, jadi bisa kita simpulkan salah satunya pastilah dia Participle. Yes. Nah, predikatnya yang mana nih predikatnya kira-kira si bake atau smell? Bake. Predikatnya bake atau smell. Ingat tadi participles itu pasti dia menerangkan benda ya. Kalau misalnya smell ini ya tercium, terbau kayak gitu ya. Kalau kita jadikan participles, dia menjelaskan apa dong? Menjelaskan morning. Morning kan bukan benda ya, tapi keterangan waktu kan? Iya, morning itu keterangan waktu, bukan benda. Pagi ini keterangan waktu gitu. Jadi predikat utamanya itu sebenarnya smell. Jadi the bread, roti, ya, jadi roti yang dibakar pagi ini baunya lezat gitu kalimat ini. Jadi the bread ini subjeknya, predikatnya smell. Jadi bake ini ya dia participle. Kalau participle artinya udah benar dia kayak gini kan? Sudah benar dia kayak gini. Jadi jangan ditambahkan has lagi. Kalau kita tambahkan has, ada kalau has bake, ada has kata kerja ketiga, nanti dia jadi predikat, double predikatnya. Kalau kita kasih was, jadi dia jadi predikat juga, jadi kalimat pasif. Kalau kita kasih yang be, kita kasih kata it, nanti subjeknya double, padahal nggak ada kata n ya. Nggak bisa. Udah ada bread, ada pula it, double dia jadinya. Ya, jadi nomor 2 ini, kita pilih yang D saja. D ini dia adalah adverb ya, cuma keterangan aja dan dia cuma ngasih tahu baru saja gitu. Kita selipin aja di sini. Nomor 2 jawabannya just. Jadi the bread just baked this morning smell delicious. Jadi roti yang baru saja dibakar, maksudnya dimasak gitu ya, pagi ini baunya harum. Next, yang terakhir. Susah benar ya kosakatanya. Tapi biarpun susah seperti ini bisa kita jawab loh. Coba the pituitary gland, nggak tahu nih entah apa lah ini ya gitu. Ya udah, tapi yang pasti ini dia adalah subjek. Pasti dia non phrase, ada the pituitary gland, the nice person gitu ya, the big house. Kan sama polanya ya. Jadi dia di sini adalah subjek. Predikatnya udah ada belum? Predikatnya udah ada belum? Kata kerja. Kata kerjanya udah ada belum? The brain bukan ya, noun. Releases itu kata kerja bukan? Iya. Iya. Okay. Iya. Release itu kata kerja ya. Kata kerjanya release ditambahkan s. Nama s yaitu ya. Jadi release itu melepaskan. Ya, jadi melepaskan. Jadi the pituitary gland itu kelenjar ya, kelenjar pituitary, release hormones. Jadi apa namanya? Melepaskan hormon.
untuk mengontrol, katanya to control other glands, untuk mengontrol apa namanya kelenjar-kelenjar yang lain kayak gitu. Nah, ini nomor 3 subjeknya udah ada, predikatnya juga sudah ada kan. Nah, tiba-tiba ini ada nyelip, dikasih titik-titik, dikasih kata kerja semua. Ini ada found, foundation, found, finds. Nah, jadi pasti dia bukan lagi sebagai predikat karena predikatnya udah ada. Artinya, ia ini nanti pasti dalam bentuk participles. Kalau participles cuma 2 ya polanya ya. Kalau nggak verb ing, artinya kata kerja ketiga. Yang mana nih jawabannya? 3. A. Yang mana? A. Yes, A. Jadi found below. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Gimana? Bisa nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Hari ini kita selesai bahas mengenai kalimat simple. Jadi 2 pertemuan yang kemarin dengan pertemuan yang hari ini, itu kita baru bahas tentang kalimat simple. Kalimat simple itu kalimat yang cuma punya 1 subjek dan 1 predikat. Ya kan, subjeknya cuma 1, predikatnya juga cuma 1. Selanjutnya nanti kita akan bahas kalimat majemuk lagi, majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk setara ya. Ada compound dan complex sentence. Tapi harus paham ini dulu sebelum kita lanjutkan yang berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah, materinya ini aja hari ini loh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Any question so far? Miss, Ada yang mau ditanyakan? Yes, silakan. itu membedakan tadi yang soal nomor 2 itu kan yang kata kerjanya ada 2. Cara Ya, membedakan mana yang participle, yang mana yang predikat, mana yang benar. participles ya. Ya. Oke. Coba kita lihat lagi di sini. Balik lagi ya. Ini. Jadi participles itu apa tadi? Participles itu adalah verb ya yang memiliki fungsi sebagai adjective. Di participles itu adalah kata kerja, tapi fungsinya adalah sebagai adjective. Fungsi dari adjective itu menjelaskan atau menerangkan noun atau kata benda. Jadi pasti participles ini nanti munculnya di dekat kata benda. Kita lihat contoh yang pertama. Ini ya. Nih. Ini, I'm boring. Jadi boring ini menjelaskan si I, kan gitu ya. Bored ini juga dia menjelaskan I. I itu emang kata benda, Miss? Iya, orang itu masuk kategori benda, ya. Jadi pasti dia nanti namanya aja dia menjelaskan kata benda, pasti nanti yang dia jelaskan itu apa? Pasti dia posisinya dekat dengan kata benda yang dia jelaskan. Sama kayak gini, ini kan? Nah, itu kan nomor 2 tadi kan mirip kayak gini ya. Nah, ini nomor 2 tadi kayak gini ya, mirip ini ya. Ya, jadi ini kan the company's offering. Jadi participles-nya ini kan offering. Jadi offering itu dia menjelaskan the companies. Jadi dia pasti munculnya setelah the companies ini. Jadi di sini perusahaan yang menawarkan. Sama kayak ini the company's offer. Jadi perusahaan yang ditawari. Nah, next. Oke, kalau polanya seperti ini dia muncul di depan, ya tetap nanti dia noun yang dia jelaskan itu kan yang ini ya. Boarding the bus, menaiki bus. Siapa yang menaiki bus itu kan si passengers gitu. Sama kayak gini juga offended by the clerk ya. Jadi dia apa namanya tersinggung oleh penjaga toko. Nah, kenapa? The customers, artinya dia menjelaskan customers. Kita lihat nih contoh nomor 2. Nih. Jadi the bread bla 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 baked this morning smelled delicious. Jadi di sini kan kata kerja ini kan kata kerja kedua dan kata kerja ketiga itu sama ya. Tambahkan ed. Jadi kita nggak tahu nih yang mana nih yang kata kerja kedua, yang mana yang kata kerja ketiga, yang mana yang predikat, kemudian yang mana yang apa namanya tadi yang participles kan. Karena kita lihat kalau dia muncul di tengah-tengah seperti ini, artinya polanya yang ini kan, Nak. Nih, polanya yang ini kan. Kalau dia muncul di tengah-tengah ya, polanya kan kayak gini ya. Kalau polanya seperti ini, artinya dia muncul setelah noun atau kata benda yang mau dia jelaskan. Jadi dia munculnya nanti participles-nya itu yang dia apa namanya berfungsi sebagai adjective itu pasti dia munculnya setelah noun yang mau dia jelaskan. Jadi seperti di kalimat ini nanti tadi the bread baked this morning smelled delicious. Kalau misalnya mungkin si smell ini ya yang apa yang participles
yang kata sifat. Kalau smell yang dia jelaskan itu kata benda yang mana gitu. Ternyata ketika kita ke depan adanya this morning. This morning itu keterangan loh, keterangan waktu kan. Artinya smell ini nggak mungkin loh dia itu sebagai participles. Sedangkan di sini kita punya kata bake. Bake ini dibakar atau dipanggang ya. Kalau roti dipanggang kan ya. Bake ini dipanggang. Apa sih yang dipanggang di sini? Kita lihat di sini roti. Oh iya, artinya bake ini menjelaskan si roti. Artinya bake ini yang participles, smell ini dia yang predicate gitu. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Novia? Oke, good. Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Miss, yang nomor 3 tadi belum paham. Mana? Yang nomor 3. Oke, yang nomor 3. Kok jawabannya gitu ya, Miss? Lihat nih, nomor 3. Pokoknya tadi kata Miss, kalau ada di kalimat itu sudah ada subjek, sudah ada predikat, kemudian nanti di pilihan jawaban itu muncul kata kerja lagi. Kata kerjanya nanti pasti dalam bentuk participles. Pilihannya cuma 2. Kalau enggak verb ing, artinya kata kerja ketiga. Kan gitu ya. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 ini udah ada subjeknya belum? Udah. Yes, the pituitary gland. Kan the pituitary gland itu kan setara loh dia dengan non-pres yang kita pelajari kemarin kan, sama kayak the big house gitu kan. Kemudian apalagi a nice friend kayak kemarin ya, sama aja the pituitary gland. Setara juga kan, sama nih, house, friend, gland, sama. Ya, meskipun kita nggak tahu artinya, kita tahu ini dia bisa jadi subjek karena dia dalam bentuk noun phrase. Kemarin kita bahas ya, noun phrase. Jadi dia dalam bentuk noun phrase. Jadi dia bisa menjadi subjek. Kita lihat lagi nomor 3. Oh, nomor 3, the pituitary gland ya. Oke, jadi the pituitary gland ya, itu dia subjeknya. Jadi udah, kalau kita udah punya subjek, jangan cari yang ada subjek lagi di pilihan jawaban. Ini kan ada it ya. Salah. Nanti 2 dong subjeknya. Terus it foundations juga, itu kan subjek juga tuh. Artinya nanti subjeknya ada double. Udah pasti salah itu loh. Jadi antara B dan C itu udah pasti salah karena subjeknya ada 2. Ingat, subjek itu cuma boleh ada 1. Kecuali kalau dia dihubungkan dengan kata N. Itu ya. Oke, sudah. Next, sekarang kita lihat di kalimat ini. Ada predikatnya belum? Kan kita lihat soalnya dulu ya, nanti lihat jawabannya. Ini subjeknya udah ada, pituitary gland. Predikatnya sudah ada belum? Release. Yes, release. Ya, release ini loh. Release ini dia adalah predikat. Ya, jadi release ini kata kerja loh. Kata kerja. Jadi bisa kita simpulkan di sini ya, subjeknya udah ada. Kata kerjanya juga sudah ada. Artinya kalimat ini udah lengkap, subjek plus predikat, gitu kan? Nah, sekarang di pilihan jawaban, tiba-tiba ada found, ada pula finds. Gitu. Nggak mungkin lagi ini kata kerja, ini nanti berfungsi sebagai kata kerja. Nggak mungkin lagi. Nggak mungkin dia berfungsi sebagai predikat, kan predikatnya sudah ada, release. Gitu. Jadi, pilihlah yang dia kata kerja, tapi dia bukan berfungsi sebagai kata kerja lagi. Jadi apa sih kata kerja yang tidak berfungsi sebagai kata kerja lagi? Itu dia tadi participles, kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat. Jadi pilihannya cuma 2 saja. Kalau nggak kata kerja ketiga, artinya verb ing. Verb ing-nya ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Nggak ada. Ya udah, artinya kita pilih yang kata kerja ketiga ini, si found. Gitu. Jadi nomor 3 jawabannya E. Gimana? Bisa dipahami? Ini kalau mau diartikan dalam bahasa Indonesia ya, jadi kelenjar pituitary itu apa? Nggak tahu lah ya. Orang kesehatan yang tahu. Kelenjar apa lah gitu ya, yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kelenjar pituitary ya,
Jadi kemudian found below the brain, yang ditemukan. Jadi dia jelasin si pituitary gland-nya ini loh, kan dia kan adjektif tadi kan. Yang ditemukan di bawah otak. Oh, di bawah otak rupanya pituitary gland itu ya, kelenjar apa gitu ada di bawah otak gitu ya. Baru predikat yang releases ya atau mengeluarkan hormon untuk mengontrol kelenjar-kelenjar yang lain gitu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang mau nanya. Materi kita dikit ini doang hari ini. Besok kita lanjutkan ke meeting 8 ya. Besok mau yuk atau hari Senin aja lagi? Senin aja, Miss. Senin aja ya, besok libur ya. Oke. Terus ada yang nanya juga kemarin katanya, Miss kan pendaftaran terakhir hari apa kemarin ya? Hari Kamis katanya pendaftaran TOEFL ya. Nah, jadi gini loh, pendaftaran TOEFL itu dibuka setiap bulan. Jadi pendaftaran TOEFL itu dibuka setiap bulan. Kan dia kan TOEFL dan TOEFL itu kan yang di UPTB itu sebagai syarat you untuk mengikuti Munakosa. Jadi syarat mau ikut tes TOEFL itu harus sudah seminar proposal. Kalau udah seminar proposal boleh daftar gitu loh. Tapi nggak harus secepat mungkin. Pokoknya you harus udah punya nanti sertifikatnya sebelum you ujian skripsi atau Munakosa gitu. Jadi Munakosa kira-kira bulan apa gitu? Wisuda bulan apa sih? Kalau you udah seminar proposal sekarang paling 2 atau 3 bulan ke depan kan? Ya nggak sih? Iya, paling bulan-bulan Januari, Februari, Maret ya, bulan-bulan Maret kan. Jadi you tes TOEFL-nya bulan-bulan Februari sebenarnya udah pas itu. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya ya, dan kalau mau tahu informasinya kapan dibuka lagi pendaftaran, itu you lihat nanti di Facebook UPT Bahasa ya. Pokoknya you ikutin aja lah Facebooknya, nanti pasti nanti informasinya di sana semua. Kapan daftar, dan pendaftaran pun ketika dibuka, you kalau misalnya yang mau ikut periode yang bulan itu ya, segera daftarnya, jangan lelet-lelet, karena misalnya meskipun dikasih tahu misalnya daftarnya sampai tanggal 7 misalnya. Misalnya daftarnya misal ya dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Tapi kalau kuotanya udah penuh tanggal 4 udah tutup tanggal 4 karena sekarang kan ujiannya enggak online lagi. Tapi tatap muka kan. Jadi kita ada kuota gitu. Misalnya buka pendaftaran jam 3 tanggal 3 sampai tanggal 6 kayak gitu. Ya kalau you bisa langsung daftar tanggal 3, ya daftar tanggal 3. Jangan ditunggu tanggal 6, ntar kuotanya udah penuh. Soalnya satu kali pelaksanaan itu paling 300-an tuh kalau nggak salah 300 apa 200 sekian. Kalau kuotanya penuh nggak bisa ikut. Tetap aja nanti yuk daftarnya di yang berikutnya gitu. Ya, itu mengenai tes TOEFL ya. Yang tes TOEFL dan TOEFL. Kalau TOEFL-nya kan yuk kan udah ahli kemarin kan udah. Oke. Nama Facebook-nya nanti yuk ikuti saja. Ini. UPT atau ini belum diedit ya. Bahasa IAIN Curup. Itu cuma satu itu doang, jangan ikutin yang lain-lain. Karena kemarin ada satu lagi Facebook-nya itu udah nggak aktif lagi. Ini ya, ikuti aja Facebook-nya di UPT Bahasa IAIN Curup. You nggak bisa Munakosa kalau belum lulus nanti. Gitu. Itu apa namanya sertifikat TOEFL dan TOEFL itu gunanya 2, untuk Munakosa sama untuk daftar wisuda nanti. Jadi pas mau daftar wisuda nanti dimintai juga gitu. Tapi kan juga udah punya fotokopiannya atau apanya lah gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Any more questions? Ya, silakan. Misalnya kan kita ikut tes TOEFL yang pertama kan, Miss, tapi nilai kita kurang. Itu masih bisa remedial. Artinya you ikut remedial. Kalau you ikut tes TOEFL yang sekarang, remedialnya bulan depan deh kalau nggak salah. Ikut remedial, dapat remedial itu gratis, nggak bayar. Remedialnya gratis 1 kali ya. Jangan sampai 2 kali. Kalau misalnya remedial nggak lulus, udah artinya you harus daftar lagi gitu. Remedial itu cuma disediakan 1 kali gratis. Begitu. Terima kasih. Ya. Jadi maksimal 2 kali lah you tes itu udah harus lulus. Dibayarnya sekali aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kan, yuk udah ada yang daftar ya, yang di apa yang Januari ini ya?
Belum kami, Miss. Belum ya? Sudah. Belum. Oh, Sudah. udah ada yang daftar. Sudah, Miss. Sudah, Ada Miss. ya? Udah, pokoknya ikuti aja nanti tesnya. Kan udah punya modal juga kemarin yang listening, yang structure ini kan juga kita sambil jalan ya. Yuk ikuti aja. Kalau memang nggak lulus nanti ya ikut remedial. Gitu. Oke. Dan satu lagi, kalau misalnya rasa-rasanya mau cuti mau apa gitu ya, sertifikat TOEFL itu, sertifikat TOEFL itu dia berlaku cuma 1 tahun. Jadi pastikan you bisa wisuda tahun ini ya. Kalau you lelet-lelet nanti, habis masa berlakunya, you mau tes lagi loh. Nggak lulus, ujian lagi, kayak gitu. Jadi pastikan memang, makanya TOEFL itu jangan terlalu jangan terlalu dini, makanya setelah seminar proposal kan, dan jangan terlalu kelamaan, nanti kelamaan pas butuh buru-buru segala macam kayak gitu loh. Jangan terlalu cepat juga, nanti masa berlaku habis. Kalau nggak salah masa berlakunya sekarang masih 1 tahun deh, masih lama. Jadi dari sertifikat dikeluarkan itu masa berlakunya 1 tahun gitu. Ada mau ditanyakan lagi? No? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kerjakan exercise-nya ya. Silakan dikerjakan exercise ya, itu exercise-nya yang di halaman, ada 10 soal itu. Di halaman 27 sampai 29. Usahakan benar-benar dikerjakan ya, kerjakan sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Artinya nanti kita hari Senin aja lagi ya. Hari Senin itu juga nanti jam 1. Kita jadwalkan nanti jam 1 hari Senin. Jadi kita jumpa lagi hari Senin jam 1. See you on Monday. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.